Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, juga nikmat kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, baru-baru ini atau bahkan sekarang ini lagi sangat viral di pemberitaan-pemberitaan maupun di medsos yang berkaitan dengan judi online. Wah, kalau kita melihat berita ini ya Masya Allah. Sebetulnya maraknya judi online ini sudah ya begitu lama. Namun akhir-akhir ini alhamdulillah pemerintah akhirnya bisa menemukan beberapa oknum-oknum yang ternyata yang seharusnya bisa menutup konten-konten yang berhubungan dengan judi online ini, ternyata ada beberapa oknum dari dulu namanya Kominfo ya, kalau sekarang namanya Komdigi, terlibat di dalamnya. Sangat luar biasa. Dan tentu kita juga harus apresiasi bahwa pemerintah sekarang sepertinya akan serius menangani hal-hal seperti ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, karena peredaran judi online itu yo jelas ini uang yang berputar di dalam perjudian itu sangatlah besar sekali. Luar biasa. Kalau kita baca berita atau dengar informasi, sampai ratusan triliun uang yang berputar di situ. Itu kalau digunakan untuk pengentasan kemiskinan atau membantu UMKM dan yang sejenisnya, ya setidaknya di Indonesia ini banyak sekali manfaatnya untuk membantu seperti itu. Tapi ini malah uang-uang seperti ini digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kita ngomong judi itu ya sebetulnya ini sudah sangat lama sekali. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya judi itu sendiri, itu hampir atau bahkan mungkin di seluruh dunia itu ada. Kalau kita lihat atau kita baca dalam informasi yang disampaikan di dalam medsos, ya kalau kita cari di Google lah, di berita-berita di sana, judi itu sendiri sebetulnya sudah sangat lama sekali. Artinya sejak zaman purba boleh dikatakan itu sudah ada. Ya. Karena diketahui juga dari beberapa yang ditemukan, istilahnya itu peninggalan-peninggalan zaman dahulu,
Seperti misalnya di Mesir itu, ya. Itu ternyata sejak 3000 tahun sebelum Masehi judi itu sudah ada. Dan terus makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Artinya apa? Sejak zaman sebelum Islam pun judi itu, kalau di zaman jahiliyah dulu, zaman sebelum Islam, di masyarakat Arab sana, itu judi itu sudah membudaya sekali. Judi, minum-minuman, itu sangat membudaya. Artinya apa di sana? Orang sudah tidak mungkin lepas dari dua hal itu. Judi, ya minum. Dan tentu ini juga tidak hanya berlaku di sana saja. Artinya terjadi di masyarakat Arab Jahiliyah zaman itu. Termasuk di tempat-tempat lain atau mungkin di negara-negara lain. Dan kalau kita kembali baca di informasi di media, hampir semuanya kelakuan atau perbuatan judi, mabuk-mabukan dan yang sejenisnya itu boleh dikatakan tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia sampai sekarang, dan mungkin sampai seterusnya. Karena yang namanya perbuatan seperti ini tuh yo, kalau orang yang sudah melakukannya ya mungkin asik gitu ya, menjadi kecanduan. Ini kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat dan tidak didasari juga dengan dampak-dampak yang nanti ditimbulkan akibatnya itu, orang makin terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, gak usah jauh-jauh lah kita di Indonesia. Ya kita bisa melihat sebelum sekarang ini yang namanya judi itu yang memang marak sekali. Baik yang terselubung maupun yang kelihatannya terang-terangan. Seperti contoh misalnya, dulu zamannya Gubernur Ali Sadikin Jakarta, itu judi ya dilegalkan. Ya. Walaupun berbagai macam tokoh-tokoh ulama atau tokoh masyarakat memprotes saat itu. Tapi ya dengan keadaan yang darurat, dengan keadaan yang memang keadaannya mungkin saat itu sangat membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan, ya dilegalkan. Walaupun secara ketentuan atau secara Islam itu jelas hukumnya haram atau dilarang atau berdosa. Kemudian pada saat zaman Orde Baru, ya walaupun tidak terang-terangan itu namanya judi, tapi diselubung dengan nama yang berbeda. Ada yang namanya itu sumbangan berhadiah itu ya. Ya, ada SDSB saat itu kalau kita ingat. Itu sebetulnya ya judi juga. Kalau ingat zaman itu, wah, kadang-kadang manusia itu kehilangan akal sehat. Karena yang terdampak, kalau zaman SDW itu kan judi itu atau sumbangan berhadiah ini kan siapapun boleh membeli. Siapapun boleh menyumbang istilahnya. Kan begitu. Apakah itu orang tua, remaja, anak kecil, pun silahkan saja. Yang penting bisa membeli kuponnya itu. Maka dampaknya sangat luar biasa sekali. Karena orang-orang yang suka berangan-angan tinggi mendapatkan uang begitu cepat,
itu kan ya rata-rata orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Bahkan yang berekonomi ke bawah inilah yang paling sangat terasa dampaknya. Ya, kalau kita perhatikan saat itu, orang jarang menggunakan akal sehat kalau yang sudah terjerumus atau yang berangan-angan seperti itu. Ya boleh dikatakan bagaimana ya. Kalau kita lihat ya kadang-kadang lucu. Sampai orang gila pun ya ditanyain kok, Mbah, nanti malam tuh nomornya apa yang akan keluar. Lah ini kan gila lagi tuh. Orang gila ditanya sama orang waras. Ini yang sebenarnya yang gila siapa? Yang waras apa yang gilanya? Ini sering terjadi. Perdukunan juga yo makin banyak. Ya khusus yang unduk-unduk hal seperti ini. Ya, istilahnya nomor buntut apa-apalah itu zaman itu. Wah, pokoknya lucu-lucu. Tapi akibatnya apa? Ekonomi itu makin tidak karuan. Mereka bekerja banting tulang. Itu hanya sekedar tidak sekedar untuk cari makan saja, tapi disisihkan lebih banyak untuk membeli atau menyumbang yang seperti ini. Akhirnya apa? Ekonomi berantakan. Beda pada saat zaman Gubernur Ali Sadikin di Jakarta dulu. Itu melegalkan tapi terbatas, di kalangan tertentu saja. Dan dengan tegas Ali Sadikin menyampaikan bahwa apa yang beliau perbuat ini, orang Islam jangan ikut di situ. Dikatakan haram. Jelas. Tapi dampak hasilnya luar biasa. Hasil daripada pajak itu, pembangunan Jakarta bisa berkembang saat itu. Tapi apapun namanya, yang namanya judi memang semua agama melarangnya. Dan khususnya Islam, jelas ini sangat dilarang dan hukumnya adalah haram. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.